Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Restia dengan NIM B1018037. Saya adalah mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis modal perseroan terbatas. Semoga penjelasan dari saya yaitu tentang jenis-jenis modal perseroan terbatas bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jenis-jenis modal hukum perseroan. Peraturan yang mengatur mengenai penyetoran modal saham dalam bentuk lain in-bank adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Pengertian perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Kemudian kita akan memasuki yaitu jenis-jenis modal. Di antaranya ada dua jenis modal, yaitu yang pertama, modal pinjam atau utang. Modal pinjam atau utang ini menurut Bambang Rianto dalam dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, pengertian pinjaman yaitu pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang-utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Pinjaman ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pinjaman atau utang jangka pendek, biasa disebut short-term debt. Yang kedua, pinjaman jangka menengah, biasanya disebut intermediate term debt. Kemudian, yang ketiga, pinjaman jangka panjang atau biasa disebut long term debt. Pinjaman atau utang jangka pendek ini yaitu pinjaman yang jangka waktu pembayarannya cukup pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Kemudian, pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pembayarannya cukup lama, biasanya antara 1-10 tahun. Kemudian, yang terakhir ini, pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjangnya yaitu pinjaman yang jangka waktu pembayarannya lama, biasanya lebih dari 10 tahun. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini yaitu modal sendiri. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang didapat atau berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan tersebut untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Antara lain dari pengambilan bagian peserta atau pemilik perusahaan langsung. Modal sendiri yang berasal dari sumber inter ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri diantaranya modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan terbatas. Di saham ini terdapat jenis-jenis saham, yaitu saham biasa disebut common stock. Kemudian saham preferen, biasanya disebut preference stock. Kemudian yang terakhir,
saham kumulatif preferen atau biasa disebut kumulatif preference stock. Kemudian ada yang pendapat lain dari pengertian modal, jenis-jenis modal perusahaan, hukum perseroan. Undang-Undang Persero terbatas mengenai 3 jenis modal yang berbeda, yaitu yang pertama, modal dasar. Modal dasar atau biasa disebut authorized capital. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham. Di dalam buku Yahya Harapan, Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perusahaan perseroan terbatas yang disebut dalam anggaran dasar atau biasa disingkat AD, yang pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT tersebut. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar ditentukan dalam ADPT tersebut, meskipun pada awalnya Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan modal dasar perseroan terbatas adalah minimal berjumlah 50 juta. Ketentuan ini sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas. Kini berdasarkan PP 29/2006, tidak ada lagi jumlah minimum modal dasar dan jumlah modal dasar kini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Namun, khusus untuk sektor-sektor usaha tertentu tetap terdapat batas minimum yang diatur dalam peraturan undang-undang. Kemudian di nomor 2, modal ditempatkan atau biasa disebut isu kapital. Modal ditempatkan ini, modal yang ditempatkan atau dikeluarkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual baik kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan. Dan karena itu, para pendiri mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan. Dari keseluruhan jumlah modal dasar PT, pendiri atau pemegang saham mengambil sejumlah saham dari modal tersebut yang disanggupi untuk dilunasinya untuk dimiliki, meskipun ada yang sudah dibayar dan ada yang belum. Jumlah saham yang sudah diambil dan disanggupi untuk dilunasi tersebutlah yang dinamakan modal ditempatkan. Kemudian di nomor 3, modal disetor, biasa disebut piling up capital. Modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri sebelum perseroan berbadan hukum atau pemegang saham. Setelah perseroan berbadan hukum yang disetor oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan, penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Pada umumnya,
penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, UU PT ini juga mengakomodir penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan.